Selamat berjumpa kembali, Sobat Muda, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi puji Tuhan, kalau sampai saat ini kita boleh ada dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Apa kabar semuanya? Pasti kita semuanya sehat karena kasih kemurahan Tuhan dan kita tetap semangat. Sebagai anak-anak muda, remaja, tetap semangat. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam firman Tuhan. Saat ini kita buka di dalam Mazmur 22, ayatnya yang ke-10. Ya. Mazmur 22, ayatnya yang Kita mulai saja dari ayat yang ke-9. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah satu seruan daripada pemazmur yang pada saat itu merasa bahwa dia sendirian. Sehingga dia berseru kepada Tuhan. Dan dia percaya, dia meyakinkan dirinya bahwa dia yang dikandung oleh ibunya, bahwa Tuhanlah yang mengeluarkan dia dari kandungan ibunya. Artinya bahwa kejadiannya dia itu adalah sangat dahsyat dan ajaib. Bukan karena dia hebat, tetapi sebenarnya sejak dari kandungan, dia tahu bahwa Tuhanlah yang membuat rancangannya sehingga dia boleh ada di dunia ini. Di sini artinya bahwa seorang ibu yang mengandung itu, kita tahu kalau orang yang mengandung itu pasti perempuan. Nggak ada laki-laki yang mengandung, ya. Nah, bagaimana dia mengandung seorang anak yang ada di dalam perutnya? Selama 9 bulan dia mengandung. Kemanapun dia pergi, proses dari awal, dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan, dia membawa perutnya yang besar itu, di mana di dalamnya ada janin, bahkan dikatakan itulah yang akan keluar menjadi anak. Menjadi kita sebagai manusia. Menjadi kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan di sini diakui oleh pemazmur bahwa ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Di sini kita melihat secara rohani bagaimana Allah itu mengasihi anak-anaknya. Bahwa Tuhan itu peduli di dalam kehidupan anak-anaknya. Digambarkan di sini sebagai anak yang ada di dalam kandungan ibu. Bagaimana proses seorang ibu
mengandung anaknya dengan luar biasa. Seorang ibu yang mengandung itu, dia akan pergi ke dokter, kontrol bagaimana kandungannya, di dalam kandungan itu apakah semuanya berjalan dengan sehat, kondisinya berjalan dengan baik. Begitu dengan kasih sayang, menjaga kandungan itu supaya baik keadaannya, supaya dia sehat. Sehingga ketika dia keluar, melahirkan, dan anak itu dikasihinya, disayanginya. Dan kalau kita lihat bagaimana kalau di rumah sakit, begitu seorang ibu melahirkan anak, lalu anaknya dikasih lihat sama dokter, bahwa ini anaknya, seorang ibu pasti merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Satu kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan. Betapa bahagianya ketika dia melihat seorang anak yang lahir. Anak kandungnya lahir. Begitu juga dengan Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Dia selalu memperhatikan. Bahkan dia juga mendidik kita. Bahkan dia juga mengajar kita. Untuk apa? Untuk kita hidup diberkati oleh Tuhan. Untuk kita lebih baik dari hari lepas hari. Di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Dari kandungan seorang ibu sudah mendoakan anaknya setiap hari. Dia pasti berdoa, Tuhan tolong supaya anak yang ada di dalam kandungan ini sehat. Supaya anak ini nanti menjadi anak yang baik. Anak yang takut akan Tuhan. Anak yang diberkati. Itulah perhatian daripada seorang ibu. Bahkan ketika dia lahir. Anaknya lahir, lalu dia menggendongnya, dan dia menyusuinya. Itu tanda satu kasih sebagai ibu, sebagai orang tua yang mengasihi anaknya. Bahkan di sini dikatakan, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Di sini kita melihat ada dua, sebagai ibu jasmani, kita melihat bahwa dia mengasihi anak. Tetapi sebagai Tuhan, dia lebih mengasihi saudara dan saya. Sebab itu mari kita belajar untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi kepada orang tua. Bagaimana perjuangan orang tua, perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang ayah untuk membesarkan anak-anak. Sehingga biarlah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja, sebagai pemuda, kita melihat hal ini. Ini yang menjadi tolak ukur di dalam perjalanan hidup kita. Sebab Tuhan katakan mengasihi, kasihilah orang tuamu dengan segenap hatimu. Bahkan lebih tinggi lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan jiwa. Bahkan dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Ini adalah dasar daripada kehidupan kita. Dasar daripada kehidupan kita anak-anak Tuhan untuk melangkah ke depan. Bahwa kita punya firman. Kita punya pegangan. Sehingga kalau kita punya pegangan ini, kita menyadari bahwa siapa diri kita yang sesungguhnya. Tanpa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa.
Tanpa orang tua tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika waktu baru lahir, orang tua tidak ada yang meninggalkan anaknya lalu dibiarkan. Pasti digendong, dikasih susu, dan mereka bertumbuh dengan besar. Disekolahkan, diberi pendidikan, sampai orang tua itu mau memberi yang terbaik. Mungkin dari SMA, lalu ke universitas, dari S1, kalau bisa S2, S3, dan seterusnya. Menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang tidak itu saja, tetapi menjadi orang yang benar-benar menjadi berkat bagi dunia ini. Menjadi satu kebanggaan orang tua terlebih Tuhan. Ini yang dikatakan menjadi berkat bagi dunia ini. Dan biarlah ini pun menjadi pegangan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja, sebagai anak-anak muda. Bahwa kekuatan Tuhan itu, yang maha dahsyat itu, yang sudah mengeluarkan kita dari kandungan seorang ibu. Bahkan dikatakan kita dijadikan ajaib. Coba kita lihat di dalam Mazmur 139. Mazmur 139, di sini dikatakan bahwa ayatnya yang saya perhatikan 15 dan 16. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Artinya Tuhan sudah merancangkan kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan sejak dari kandungan ibu. Bahkan di ayat yang ke-13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, kalau kita simak dari perkataan firman Tuhan ini, bahwa kelahiran manusia yang dikatakan dia lahir dari kandungan seorang wanita, dikandung dari seorang ibu. Keajaibannya itu apa? Di mana kita bisa berada di dalam tubuh manusia, tubuh seorang ibu, lalu keluar ke bumi ini, menjadi seorang anak dan bertumbuh besar, bahkan menjadi seorang dewasa, dan mungkin akhirnya sampai kepada oma dan opa. Luar biasa. Tetapi dikatakan bahwa tadi semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Dia yang membentuk pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kalau kita berbicara tentang proses pembuahan, bagaimana semuanya yang tadinya tidak ada apa-apanya, lalu boleh menjadi berbuah, menjadi seorang janin, ya, dari mungkin yang pertamanya belum kelihatan apa-apa, kemudian menjadi besar, lalu apalagi sekarang semuanya canggih, bisa dilihat perkembangan janin itu dari hari ke hari, bahkan dari bulan ke bulan, ya.
Inilah yang dikatakan, dia menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Kalau kita menyadari di dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah dilahirkan di dunia ini mempunyai satu tujuan. Allah mempunyai satu tujuan di dalam kehidupan kita, yaitu untuk menjadi anak-anaknya yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenarannya. Sehingga kita boleh memberkati orang lain, menjadi berkat bagi dunia ini. Kalau Anda sukses, Anda bisa menjadi orang yang mungkin terkenal, wah, orang tua bangga, Tuhan juga terlebih bangga. Mungkin teman-teman sekitar juga akan bangga. Tetapi kalau jadi preman, siapa yang mau bangga? Apalagi kalau keluar masuk penjara. Nggak ada yang mau bangga. Tetapi bagi saya dan saudara, dikatakan kita sudah ditenun. Kita sudah dibuat begitu indah. Supaya jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, kalau kita menyadari bahwa kejadian kita itu dahsyat, bahwa kejadian kita itu memang luar biasa, sehingga kita menyadari betapa besarnya Allah yang kita sembah itu. Betapa luar biasanya Allah yang kita punya itu. Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Satu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa menghargai bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang ayah di dalam kehidupan kita. Kalau Anda dilahirkan dari keluarga A, bersyukur. Dilahirkan di keluarga B, bersyukur. Tuhan sudah menentukan itu. Kita mungkin bilang, ya coba saya lahir dari keluarga ini. Coba saya lahir dari keluarga ini. Sebab apa yang Tuhan sudah buat itu pasti indah dan ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya kita harus bersyukur. Kita berterima kasih. Kalau ada yang tidak baik, berarti ada yang perlu dibenahi. Sesuatu terjadi, tidak akan terjadi dengan sendirinya. Contoh, kalau orang jadi narkoba, coba kita telusuri, kenapa dia seperti itu. Banyak orang bilang, oh dia broken home. Oh mungkin orang tuanya terlalu sibuk. Mungkin dia di rumah terlalu banyak hal yang menekan dia, bisa jadi. Tetapi kalau kita mau menyadari bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Sehingga kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Wah, mama saya seperti ini, papa saya seperti ini. Coba kita lihat, apakah diri kita sudah benar? Kan kalau kita pelajari firman Tuhan ini, tidak ada satu orang tua pun yang tidak sayang kepada anaknya. Sebagaimana Tuhan menyayangi umatnya, demikian juga ini adalah satu gambaran bagaimana seorang ibu, seorang ayah mengasihi anaknya. Terlebih Tuhan mengasihi.
Di ayat yang ke-14 masih dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Jadi kalau kita menyadari bahwa kejadian kita dahsyat, berarti ada satu hal yang kita harus lakukan untuk menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Bahwa kita bukanlah orang-orang yang sembarangan. Tetapi kejadian kita benar-benar itu adalah perbuatan dari kasih karunia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sehingga Daud di sini mengatakan bahwa sejak dari kandungan Tuhan sudah menenun dia. Tuhan sudah membentuk dia. Tuhan sudah merancangkan. Demikian juga seorang orang tua. Artinya mari kita saling menghormati, saling mengasihi kepada orang tua kita. Sebagaimana kita menghormati Tuhan yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Bahkan di dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. 40 Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua terhimpun datang kepadamu demi aku yang hidup. Tuhan katakan bahwa bagaimana kasih Tuhan terhadap anak-anaknya, terhadap saya dan saudara. Sebagai anak Tuhan, sebagai pemuda-pemuda, remaja-remaja yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kata dapatkah ini adalah satu penegasan di mana dapatkah berarti tidak bisa. Secara hati nurani, seorang ibu meninggalkan anak itu tidak mungkin. Seperti tadi kita ketahui bahwa ya Tuhan yang mengeluarkan dari kandungan seorang ibu. Jadi Tuhanlah yang berkuasa. Bagaimana seorang ibu yang mengandung itu memiliki satu perjuangan yang luar biasa. Sehingga dikatakan, dapatkah perempuan melupakan bayinya? Kalau engkau tanya seorang ibu, apakah ibu bisa melupakan anaknya? Pasti dia akan menjawab, nggak bisa. Seorang ibu mau melupakan anaknya itu kecuali dia nggak normal.
Kalau dia masih normal, dia pasti menyayangi, dia pasti mengasihi. Dan dia pasti mau mendidik supaya anaknya berhasil. Supaya anaknya menjadi anak yang sopan. Supaya anaknya menjadi anak yang baik. Itu pasti didikan daripada orang tua. Supaya anaknya berhasil. Tidak ada orang tua yang mau anaknya menjadi orang yang tidak baik. Orang yang tidak berguna. Kalau kita dengar bagaimana pertanyaan-pertanyaan orang, cita-citanya mau jadi apa? Kepinginnya anaknya mau jadi apa? Pasti seorang ibu akan bilang, oh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang setia, berguna bagi nusa dan bangsa. Biasa dengar seperti itu ya, ibu-ibu atau bapak-bapak. Semuanya hal-hal yang baik. Tidak ada hal-hal yang jelek. Untuk itu, inilah satu nasihat firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sukar. Di tengah-tengah dunia yang saat ini di mana kita lihat apa yang terjadi. Semuanya berubah. Yang dulunya mungkin kita bisa bebas berjalan-jalan, bisa ngobrol, nongkrong dengan teman-teman di mall, sekarang ada batasan. Ini perubahan. Yang dulunya bebas, kita nggak pakai masker, sekarang kita harus pakai masker. Tidak bebas lagi mau bertemu satu dengan yang lain. Karena ada social distancing. Kita harus jaga jarak. Kita harus cuci tangan. Semuanya berubah. Tetapi itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-1. Kita lihat di sana. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ternyata firman Tuhan ini sudah dinubuatkan beberapa tahun yang lalu. Ketika zaman Timotius melayani Tuhan, zaman-zaman Rasul Paulus melayani Tuhan. Rasul Paulus selalu mendidik bagaimana Timotius ini untuk menjadi anak yang taat, anak yang berani berjuang untuk melayani Tuhan. Sebab dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Demikian juga kita yang kita hadapi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Kenapa mereka berontak terhadap orang tua? Kalau anak-anak yang tidak memiliki firman, dia berontak terhadap orang tua, mungkin kita akan bilang, oh ya pantesan ya, karena firman enggak. Tapi kalau anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah setiap kali mendengar suara Tuhan disampaikan, dan tidak melakukannya,
itu sama dikatakan dengan orang bebal. Orang bebal tuh orang yang sudah dikasih tahu tetapi tidak mau mendengar. Jangan kita menjadi orang bebal. Amsal 23 ayat 22, kita lihat di sana. Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau. Dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah ria-ria dia yang melahirkan engkau. Biarkanlah orang tua bersuka cita. Biarlah orang tua beria-ria atas apa yang engkau capai. Atas apa yang engkau kerjakan. Atas apa yang engkau buat. Dikatakan biarlah orang tuamu. Artinya siapa yang harus membanggakan orang tua? Siapa yang harus menurut orang tua? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak. Bukan saja kepada orang tua, tetapi biarlah kita memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Dengan tindakan kita. Dengan perkataan kita. Perkataan yang manis. Jangan perkataan yang kasar. Atau membentak-bentak. Ya, itu kita sudah tinggalkan. Kita bukan lagi menjadi orang yang bebal. Orang yang bebal itu orang yang tidak mau diajar, orang yang tidak mau diatur, orang yang tidak mau dididik. Sedangkan firman Tuhan ini, hendaklah engkau mendengarkan didikan daripada ayah. Seorang ayah atau seorang bapak biasanya kalau ngajarin anak laki kan, kamu harus kuat, jadi laki-laki. Seorang ibu kalau ngajarin apa? Jangan lupa berdoa. Ingat perpuluhan. Kalau sudah habis gajian, ingat perpuluhan. Kalau bicara dengan orang lain, sopan. Ketemu dengan orang lain, harus senyum. Sopan. Kalau itu pagi, bilang selamat pagi. Kalau itu malam, bilang selamat malam. Biasanya ibu-ibu seperti itu. Kalau bapak-bapak, karakternya harus kuat. Kamu harus jadi orang yang kuat. Harus belajar. Kalau tidak tahu, coba belajar. Ya. Tetapi semua itu untuk mengajar, untuk mendidik agar kalian bisa berhasil. Sebagaimana Tuhan pun memperhatikan saudara dan saya. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah dunia yang susah ini, di tengah dunia yang sangat menakutkan, tetapi kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, kita menghargai satu dengan yang lain. Adik kakak, teman-teman, orang tua, boleh menghargai satu dengan yang lain. Sebab ada firman yang mengajar kita. Ada firman yang mengubah kita. Kita tahu bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri. Artinya Tuhan yang mau mengubah saya dan saudara. Kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita salah, firman sudah datang kepada kita. Oh, kita harus kembali ke jalan yang benar.
Kita harus lagi jalan sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Mazmur 78 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Mazmur 78 ayatnya yang ke-6. Supaya kita dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-Nya. Ketika kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, maka kita menjadi contoh buat generasi yang akan datang. Kita akan bertumbuh menjadi senior, datanglah kepada yang junior. Junior melihat kepada yang senior. Dan itu akan diturunkan jika senior itu atau kakak-kakak melakukan hal yang takut akan Tuhan, hal yang benar, sebagaimana yang dididik oleh orang tua, sebagaimana yang dididik oleh firman Tuhan, itu akan turun. Yang junior turun lagi, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan. Generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Sekalipun dunia ini sukar, kata firman Tuhan. Orang sudah menyombongkan diri, orang sudah tidak lagi menghargai orang tua. Tetapi kalau kita menyadari, tadi firman Tuhan katakan, kalau kita menyadarinya, bahwa kejadian kita itu ajaib, maka kita akan selalu ingat, didikan akan Tuhan, menghasilkan berkat. Puji Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Dan kita yang terakhir di dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-26. Galatia 4 ayatnya yang ke-26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Tadi kalau kita lihat dari awal bagaimana kita dilahirkan dalam kandungan, dilahirkan dari kandungan seorang wanita, seorang ibu. Gambaran perempuan adalah gambaran sebagai gereja Tuhan yang akan dipertunangkan nanti pada waktunya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, yang artinya kita dituntut untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, salah satunya menghormati orang tua. Efesus 6 ayatnya yang kedua. Tadi saya sudah bilang yang terakhir, tetapi ini yang terakhir. Efesus 6 ayatnya yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurnya. Artinya untuk mencapai kebahagiaan dan panjang umur, salah satu hal menghormati orang tua. Menghormati ayahmu, menghormati ibumu. Sehingga dikatakan engkau akan panjang umur dan menjadi panjang umur dan berbahagia. Kalau orang yang berbahagia berarti semuanya ada.
ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesehatan, bahkan ada kecukupan. Sandang, pangan, papan. Semuanya terpenuhi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi orang tua kita, Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan.